Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Tambah dengan kondisi yang sangat krisis ya, di pandemi COVID seperti ini. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak ingin menjelaskan mengenai materi hidrosfer. Sebelumnya, Bapak ingin mempresentasikan PowerPoint dulu ya, agar lebih paham dalam menangkap penjelasan dari Bapak. Nah, pada pembahasan kali ini kita sudah sampai ke 3.7, di mana kompetensi dasarnya itu menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, melalui pembelajaran ini, Bapak harapkan siswa-siswaku sekalian ini mampu menganalisis dinamika dan dampaknya terhadap kehidupan dengan tepat. Nah, untuk hal yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh setiap siswa, itu pertama karena materi kita tentang hidrosfer, tentunya mengenai pengertian hidrosfer. Kemudian yang kedua yaitu mengenai siklus hidrologi. Jadi nanti akan Bapak jelaskan bagaimana runtutan dari siklus hidrologi mulai dari awal sampai akhir hingga kembali lagi ke awal. Nah, sebelum masuk ke siklus hidrologi, alangkah baiknya kita harus tahu dulu mengenai pengertian hidrosfer. Jadi, hidrosfer itu terdiri dari dua kata, yaitu hidro dan sapira. Di mana secara harfiah atau secara bahasa, hidro ini dapat diartikan sebagai air, dan sapaira yang berarti lapisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Jadi hidrosfer ini seluruh lapisan yang ada airnya namun berada di permukaan bumi. Contohnya itu laut, sungai, danau, untuk yang besarnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke siklus. Setelah dari pengertian, kita masuk ke siklus. Dari pengertian, semuanya sudah paham ya, Bapak harap semuanya sudah paham, karena juga ini sudah Bapak simpulkan secara rinci. Jadi intinya hidrosfer itu merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu ada siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi merupakan siklus berputarnya air yang ada di permukaan bumi. Kita mulai dari faktor yang pertama dulu. Jadi faktor yang pertama yang terjadi di siklus hidrologi itu adalah penguapan, atau bahasa ilmiahnya bisa disebut dengan evaporasi. Jadi evaporasi itu merupakan
penguapan air yang ada di permukaan bumi, baik di laut, sungai, maupun danau, atau bisa jadi di genangan air yang letaknya ada di permukaan bumi. Jadi faktor penting yang mempengaruhi evaporasi ini yaitu penyinaran sinar matahari. Jadi setelah air mengalami penguapan, kemudian terangkat ke atmosfer, kemudian di atmosfer itu berubah bentuk menjadi awan. Dapat dilihat seperti gambar yang telah Bapak tampilkan ini, arah panahnya ke atas, jadi hasil penguapannya itu terangkat untuk menjadi awan. Nah, setelah menjadi awan, kemudian awan ini pun akan terkondensasi. Jadi maksud dari kondensasi ini yaitu sebelum terjadinya hujan. Jadi apabila awan atau tingkat penguapan ini sudah sangat kuat dan awan memiliki kandungan air yang sudah jenuh atau sudah cukup tinggi, maka dari sebab itu maka akan terjadi presipitasi atau yang biasa kita sebut sebagai hujan. Jadi awan yang sudah jenuh tentang tingkat air atau kadar airnya yang tinggi itu biasanya memiliki awan yang tebal atau dapat kita saksikan itu contohnya mendung. Sebenarnya awan mendung itu bukan awannya yang berwarna hitam, melainkan tingkat tebalnya awan itu sudah cukup tinggi akan kandungan air sehingga sinar matahari itu tidak dapat menembus awan, sehingga yang kita lihat itu hanya bayang-bayangnya saja. Oleh karena itu kalau kita lihat dengan mata telanjang itu awannya seperti hitam, namun itu awannya tidak hitam. Nah, setelah jenuh akan kandungan air yang tinggi, awan tersebut akan mengalami presipitasi, yaitu hujan. Dan hujan ini tidak hanya terjadi di pegunungan saja. Apabila awan sudah memiliki tingkat jenuh yang tinggi di daerah daratan maupun dekat pantai pun juga bisa terjadi hujan di daerah sana. Nah, kita menjelaskan, Bapak jelaskan ini yang siklus panjang. Jadi hujan itu terjadi di pegunungan yang kemudian akan airnya kembali lagi ke laut. Apabila hujannya terjadi di dataran pantai ini, itu juga mengalami siklus hidrologi yang dapat kita katakan sebagai siklus hidrologi pendek karena ada beberapa faktor yang terlewati. Jadi yang Bapak jelaskan ini merupakan siklus hidrologi panjang. Kita kembali lagi ke hujan tadi ya. Setelah terkondensasi, maka awan itu akan terjadi presipitasi atau hujan. Nah, setelah terjadi hujan, airnya pun akan sebagian masuk ke sungai maupun terserap oleh pohon. Apabila terserap oleh pohon, itu merupakan salah satu sumber makanan juga dari pohon. Dan apabila jatuh ke sungai, sungainya pun akan mengalir dan berakhir ke laut. Karena pada dasarnya air yang apa itu namanya, sebentar, ada yang mau lewat.
Bapak lanjutkan ya. Jadi air itu mengalir dari daerah tertinggi menuju daerah yang rendah karena adanya juga gaya gravitasi dari bumi ya. Jadi air sungai, aliran sungai yang berada di atas gunung sekalipun akan mengalir ke dan menuju ke laut. Kemudian untuk air lainnya itu yang terserap oleh tanah atau biasa kita sebut sebagai bahasanya infiltrasi pun juga akan bermuara ke laut juga. Seperti gambar yang telah Bapak tampilkan ini, dapat dilihat air ini mengalir menuju ke air laut, menuju ke laut. Nah, setelah kembali ke laut, maka evaporasi akan terjadi lagi. Dan ini berputar secara terus-menerus. Dan apabila air hujan yang jatuh di pohon dan mengalami penguapan di pohon juga, kita sebut itu sebagai transpirasi. Nah, apabila penguapan dari air laut atau air yang ada di permukaan itu disebut evaporasi, penguapan yang terjadi di pohon itu kita namakan transpirasi. Dari sini paham yang telah Bapak sampaikan. Jadi Bapak singkatkan lagi ya. Ini faktor-faktor yang terpenting saja, yaitu yang pertama yaitu terjadinya evaporasi, kemudian membentuk menjadi awan, terkondensasi, kemudian apabila sudah jenuh akan kadar air, awan akan mengalami presipitasi yang kemudian akan mengalir dan masuk ke dalam sungai, yang masuk ke dalam tanah itu disebut infiltrasi. Kemudian dari dua aliran tersebut akan kembali ke air laut yang kemudian akan mengalami penguapan kembali. Dan apabila penguapan terjadi di pohon itu dinamakan transpirasi. Jadi seperti itu merupakan siklus hidrologi panjang. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Jadi sedikit tambahan ya, jumlah kadar air yang ada di bumi itu tidak berkurang dan tidak bertambah, sifatnya tetap hanya mengalami siklus saja, mengalami perputaran. Nah, ini merupakan rangkuman dari Bapak mengenai pembelajaran tadi. Yang pertama yaitu Bapak harap kalian tahu mengenai tentang hidrosfer, yaitu hidrosfer dapat diartikan sebagai lapisan air yang berada di permukaan bumi seperti yang telah Bapak sampaikan tadi. Kemudian ada unsur-unsur terpenting dalam siklus hidrologi, yaitu ada transpirasi, penguapan yang terjadi di pohon, kemudian ada evaporasi, kondensasi, atau berubahnya menjadi awan, kemudian ada presipitasi, yaitu hujan, dan infiltrasi, yaitu masuknya air ke dalam tanah. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, Bapak ingin memberi tugas untuk merefleksi mengenai apa yang kita dapat dari pertemuan kali ini.
Nah, Bapak harapkan dari pertemuan kali ini sekaligus tugas untuk anak-anakku sekalian itu membuat proyek atau gambar mengenai siklus hidrologi dengan sekreatif mungkin. Yang Bapak minta itu siklus hidrologi panjang dan pendek. Apabila yang panjang itu bisa seperti tadi yang saya jelaskan, dan kemudian yang pendek itu hujan yang terjadi di dataran, jadi belum sampai ke pegunungan seperti itu. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita bahas sekaligus mempresentasikan hasil dari proyeknya nanti. Dan untuk proyeknya ini Bapak buat per kelompok, yaitu 4 kelompok atau 5 kelompok dalam satu kelas ini. Jadi proyeknya kelompok, presentasinya nanti juga kelompok. Nah, mungkin itu dulu yang dapat Bapak sampaikan. Untuk kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita kembali lagi ke pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.